Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah, baik dari kelas 41, kelas 42, dan kelas 43. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Pak Ari berharap kalian beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah, bertemu lagi dengan Pak Ari di video pembelajaran online, yang mana pada kali ini Pak Ari akan menjelaskan tentang tema 4 subtema 1 materi pelajaran IPA tentang pemanfaatan teknologi untuk pengolahan sumber daya alam. Namun seperti biasa anak-anak, di awal pelajaran marilah kita awali dengan membaca basmalah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Kalian dijadikan oleh Allah anak yang berprestasi. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, silakan kalian perhatikan layar HP atau laptop kalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang yang pertama, penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua, kita akan belajar tentang pelestarian sumber daya alam. Anak-anak, sebelum kalian mempelajari tentang pemanfaatan teknologi untuk mengolah sumber daya alam, ayo kita mengingat terlebih dahulu. Ingatkah kalian anak-anak apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pari ulangi, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di pelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang macam-macam sumber daya alam. Pada kesempatan kali ini Pak Ari akan mengingatkan kembali. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua. Pak Ari ulangi, sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Yang kedua, sumber daya alam non hayati. Apa itu sumber daya alam hayati? Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Pak Ari ulangi sekali lagi. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sekarang sumber daya alam non hayati, berarti kebalikan dari sumber daya alam hayati. Apa itu sumber daya alam non hayati? Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup. Di sini kalian bisa mengetahui perbedaannya. Kalau hayati itu berasal dari makhluk hidup, kalau non hayati tidak berasal dari makhluk hidup. Berikutnya anak-anak, macam-macam sumber daya alam berdasarkan sifatnya sama juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pari ulangi, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Yaitu sumber daya alam yang memiliki sifat dapat pulih kembali. Pari ulangi, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang memiliki sifat dapat pulih kembali. Maksudnya apabila sumber daya alam tersebut habis, maka sumber daya alam tersebut bisa pulih kembali. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang memiliki sifat tidak dapat pulih kembali. Jadi apabila sudah habis, ya sudah, tidak bisa dipulihkan kembali. Bagaimana anak-anak paham dengan penjelasan yang Pak Ari sampaikan? Pak Ari ulangi nggih, berdasarkan jenisnya ada dua.
yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Berdasarkan sifatnya juga ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Baik anak-anak, silakan kalian perhatikan layar. Pak Ari akan memberikan contoh tentang macam-macam sumber daya alam yang barusan kita pelajari. Contoh dari sumber daya alam hayati antara lain ada hewan dan tumbuhan. Ya, kalau besok ada pertanyaan misalnya seperti ini. Tanah termasuk sumber daya alam apa? Maka kalian jawab dengan non hayati, karena tanah bukan berasal dari makhluk hidup. Sekarang contoh sumber daya alam non hayati. Ada sinar matahari, ada udara, ada air, ada tanah, dan ada bahan tambang. Apa contoh dari bahan tambang? Ya, ada emas, ada nikel, ada tembaga, dan lain-lain. Sekarang contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ada air, ada hewan, ada tumbuhan, ada udara atau oksigen, ada sinar matahari. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui antara lain ada minyak bumi, ada batu bara, ada gas alam, dan ada bahan tambang. Contohnya ada besi, ada baja, dan ada aluminium. Baik anak-anak, seperti yang Pak Ari katakan di awal tadi, sumber daya alam itu ada kalanya bisa langsung kita manfaatkan, ada kalanya harus diolah terlebih dahulu. Karena sekarang sudah modern, maka untuk mengolah sumber daya alam itu kita memanfaatkan teknologi. Seperti yang ada di layar, Pak Ari memberikan contoh pengolahan sumber daya alam yang memanfaatkan teknologi apa saja. Yang pertama ada pengolahan kayu. Kayu yang ada di hutan kemudian ditebang. Setelah itu menjadi kayu gelondongan. Dari kayu gelondongan akan diolah oleh pengrajin kayu untuk dijadikan furnitur atau perabotan rumah tangga. Setelah oleh pengrajin kayu dibentuk, maka akan dibawa ke toko mebel. Setelah dari toko mebel akan dibeli oleh konsumen. Itu adalah contoh pengolahan sumber daya alam yang memanfaatkan teknologi. Selain untuk furnitur anak-anak, kayu adalah bahan baku pembuatan kertas. Berikutnya ada contoh lagi pengolahan kapas ya. Yang pertama dari bunga kapas. Kemudian kapas dipintal. Setelah dipintal, kapas akhirnya menjadi benang. Benang ditenun. Setelah ditenun akan menjadi selembar kain. Dari kain akan dijahit oleh penjahit. Setelah itu jadilah baju yang kita kenakan sehari-hari. Berikutnya ada pengolahan ikan. Nelayan menangkap ikan. Setelah itu nelayan membawanya ke tempat pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan ikan akan diangkut ke kota menggunakan mobil. Ikan tiba di pasar untuk dibeli oleh konsumen. Setelah itu diolah dan bisa tersedia di meja makan kalian. Itu tadi adalah contoh beberapa pengolahan sumber daya alam yang memanfaatkan teknologi. Berikutnya, selain itu tadi anak-anak, kita juga akan belajar tentang bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Penggunaan bioteknologi pada pengolahan makanan dengan cara memanfaatkan jasad renik ya, dengan cara memanfaatkan jasad renik. Yang dimaksud jasad renik di sini adalah yaitu jamur dan bakteri. Kalian perhatikan di layar, penerapan bioteknologi dalam bidang pangan bisa disebut dengan fermentasi, yaitu perubahan enzimatik dari bahan organik, gula atau lemak oleh mikroorganisme yang menghasilkan produk organik sederhana ya.
Manfaat dari bioteknologi atau fermentasi pada makanan, yang pertama, meningkatkan nilai gizi. Yang kedua, meningkatkan cita rasa makanan. Yang ketiga, mengawetkan makanan. Dan yang keempat, mempermudah tubuh untuk mencerna. Contohnya apa penerapan bioteknologi dalam bidang pangan? Yaitu pembuatan yogurt dan keju, ya, dengan memanfaatkan bakteri Penicillium camemberti dan Streptococcus thermophilus, ya, itu untuk pembuatan yogurt dan keju yang bahan dasarnya adalah susu. Yang kedua, kedelai mau diubah menjadi tempe, maka memanfaatkan jamur Rhizopus oryzae, ya. Kalau tadi susu diubah menjadi yogurt dan keju, kalau kedelai bisa diubah menjadi tempe. Berikutnya singkong atau ketan, dengan memanfaatkan ragi maka akan menjadi tape, ya. Ada sari kelapa, memanfaatkan bakteri Acetobacter psilynum, maka akan menjadi nata de coco. Lah, itu tadi adalah contoh pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pangan, ya. Baik anak-anak, selain digunakan untuk mengolah makanan, ya, bioteknologi juga berperan penting dalam proses pengawetan makanan, ya. Pengawetan makanan itu apa? Pengawetan makanan adalah cara yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia makanan. Berarti dapat diketahui dari sini tujuan mengawetkan makanan adalah membuat makanan itu menjadi lebih tahan lama. Apa saja cara yang bisa kita gunakan untuk mengawetkan makanan? Yang pertama, pemanasan, ya, yaitu suatu proses memasukkan bahan makanan dalam suhu yang tinggi. Proses ini bertujuan untuk membunuh kuman penyakit, mencegah pembusukan yang disebabkan oleh mikroba. Apa itu mikroba? Bakteri anak-anak. Dan menambah selera makan. Kalau kalian biasanya mengenal dengan istilah dinget, ya, jangane dinget ben gak mambu. Itu adalah salah satu contoh cara untuk mengawetkan makanan, atau biasanya ibu atau bunda kalian di rumah bilang memanasi, ya. Yang kedua, pendinginan atau pembekuan, yaitu proses penyimpanan bahan makanan pada suhu yang rendah sampai mencapai titik beku, misalnya menggunakan lemari es atau freezer. Penyimpanan bahan makanan dalam suhu tinggi itu memiliki tujuan. Yang pertama, mengurangi kontaminasi, dan yang kedua, mengendalikan kerusakan oleh mikroba. Sekarang sedang musim, ya, frozen food. Itu contoh salah satu pengawetan makanan biar makanan lebih tahan lama, dimasukkan kulkas atau dimasukkan ke freezer. Berikutnya ada pengasinan atau penggaraman, yaitu teknik pengawetan bahan makanan dengan menggunakan NaCl atau garam dapur. Proses penggaraman misalnya pada proses pengasinan ikan. Kalau kalian di rumah yang suka makan ikan asin, ya, itu adalah contoh contoh dari produk pengasinan, ya. Berikutnya pemanisan. Biasanya kalau kalian tumbas atau beli jajanan yang manis, ya, atau biasanya kalian kenal dengan istilah manisan, ya, itu adalah salah satu contoh cara pengawetan makanan, ya, yaitu dengan cara mengawetkan bahan makanan dengan meletakkan bahan makanan tersebut pada medium yang mengandung gula. Berikutnya pengalengan atau pembotolan, suatu cara pengawetan makanan dengan memanaskannya dalam suhu yang tinggi yang bisa membunuh mikroorganisme di dalamnya. Biasanya bisa kalian lihat pada makanan sarden, ya. Itu adalah contoh proses pengawetan makanan dengan cara pengalengan atau pembotolan. Ada lagi yaitu pengeringan.
Pengeringan merupakan suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari bahan makanan dengan atau tanpa bantuan dari energi panas. Kalau secara manual berarti dijemur, ya, memanfaatkan energi matahari. Kalau memanfaatkan teknologi berarti menggunakan oven. Baik anak-anak, itu tadi adalah beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam yang memanfaatkan teknologi yang ada. Untuk berikutnya, kalian akan belajar tentang pelestarian sumber daya alam. Dari yang Pak Ari jelaskan di awal tadi, kita tahu bahwa banyak sekali manfaat sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Kita sebagai manusia, alangkah baiknya agar sumber daya alam tadi bisa terjaga kelestariannya. Berarti kita harus bersama-sama melestarikannya agar kita dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang pertama, Pak Ari akan membahas tentang kegiatan manusia yang bisa merusak alam. Kalau alamnya rusak, otomatis sumber daya alam yang ada di sekitar juga akan ikut berkurang. Apa saja? Yang pertama ada penebangan liar. Yang kedua ada ladang berpindah, ya. Yang ketiga, perburuan binatang secara liar yang menyebabkan beberapa hewan menjadi punah. Yang keempat, penebangan ikan dengan cara tidak tepat, yaitu menggunakan bom. Yang kelima, membuang sampah sembarangan. Dan yang keenam, penambangan liar. Terus bagaimana upaya melestarikan sumber daya alam itu? Di sini Pak Ari catatkan hanya 5 anak-anak, tapi aslinya masih banyak sekali upaya yang bisa kalian lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Antara lain, yang pertama menghemat air, ya. Apabila setelah kalian mandi, kalau kerannya atau bak mandinya sudah penuh, maka kerannya silakan kalian matikan. Yang kedua, mematikan lampu jika tidak digunakan atau mematikan lampu pada siang hari. Itu adalah salah satu upaya untuk melestarikan sumber daya alam. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Kalau kalian habis makan, maka bungkusnya silakan kalian buang ke tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan, apalagi membuangnya ke sungai. Yang keempat, mendaur ulang barang bekas. Sekarang ini yang sedang tren, ya, menjadikan botol aqua menjadi tudung saji, ya. Itu terus ada lagi, yaitu eceng gondok dibuat untuk alas meja. Yang kelima, pengolahan sampah, ya. Ini juga yang sedang digalak-galakan oleh pemerintah, ya. Sampah yang ada alangkah baiknya bisa kita olah menjadi barang yang lebih mempunyai manfaat. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan dari Pak Ari. Apabila Pak Ari terdapat kesalahan dalam menjelaskan, Pak Ari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti biasa anak-anak, Pak Ari akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu mengerjakan LKS tema 3, evaluasi IPA halaman 28, Romawi 1 dan 2. Silakan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh agar kalian menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Pak Ari akhiri, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.